Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program kita yaitu POKPI, Podcast Komunikasi. Saya sebagai Aufa Zaki Esapian sebagai hostnya. Dan kita kedatangan teman kita mahasiswa juga beserta pembina di Pondok Pesantren Trensen, yaitu Muhammad Faikur Rahman. Ya, gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Tapi itu menarik banget tuh pembukaannya. Coba ulangin lagi gimana? Tadi pembukanya itu yaitu POKPI, Podcast Komunikasi. Asik. Nah itu siapa yang bikin itu? Ya, itu yang bikin itu dari Produsernya? kita. Iya, produsernya Oh, produsernya. beserta teman-teman dari KPI. Oh. Asik. Nah di sini kita mau bahas apa nih? Di sini kita mau membahas tentang ustadznya. Oh, Jadi, dari apa dulu tuh? kita membahasnya dari gimana ustadz bisa menjadi pembina di Pondok Pesantren Trensen gitu. Jadi kan awalnya lulus SMA kan saya? Ya. Tahun 2022. Ah, Pas sambil nunggu kuliah, saya itu bekerja lah sampingan. Jadi guru bahasa Inggris iya, iya, iya. di suatu lembaga di kampung Inggris. Oh, Nah pas kebetulan tahun 2023 saya masuk di Universitas Hasyim Asy'ari. iya, iya, iya. Nah terus kan tiba-tiba saya dapat kabar dari pondok kalau mau ditawarin jadi pembina. Berarti itu ditarik dari pondok sana? Saya ditarik dari. Oh, mantap, mantap. Nah terus gimana tuh? Nah, terus, aduh, ini udah. Nah, gimana kalau di Pondok Trensen itu kan sampean sebagai pembinanya. Nah, itu ngapain aja gitu? Kalau di pembina senja, tugas pembina tuh pastinya saya masuk pembina itu pengen belajar ilmu parenting aja sih mas. Ilmu parenting yang gimana tuh? Nah kan suatu saat kita nih bakal Ya. jadi orang tua kan. Ah, benar. Nah sebelum itu kita harus tahu dulu tuh cara mengasuh anak kayak gimana. Nah alasan saya jadi pembina itu juga pengen mempelajari ilmu parenting karena kan lumayan kan ada sekitar, jadi pembina itu mengasuh sekitar 25 anak per kamar. Oh, jadi dia satu kamar itu ada pembina-pembinanya sendiri gitu? Ya ada pembinanya sendiri-sendiri. Iya, iya. Nah, setiap pembina itu dikasih 25 anak buat diasuh. Nah, ketika anaknya tersebut rewel atau gimana ya, kayak mengalami masa-masa pubertas gitu. Iya. Kayak lagi nakal-nakalnya itu yang harus mendampingi pembinanya. Oh. Jadi kalau dia terkena kasus ke sekolah, nanti pembinanya harus Oh, yang datang ke sekolah. datang ke sekolah gitu. Terus kalau anaknya lagi butuh apa-apa, kan kalau di pondok nggak bisa keluar tuh. Ya. Nah kalau dia ingin nitip sesuatu, pengen beli apa, itu minta tolong pembinanya buat membeliin makanan yang begitu. Oh, iya. Terus ngontrol uang sakunya anak-anak juga. Jadi orang tua itu ngirim sakunya tuh nggak langsung ke anaknya. Oh, jadi ke pembinanya dulu gitu. Ke pembinanya dulu. Nanti pembinanya itu harus mengatur uangnya anak tersebut. Jadi semisal dia dikasih 1 juta nih dalam sebulan. Nah si pembina itu harus ngitung 1 juta ini cukup sampai 1 bulan tersebut. Oh, berarti yang jatahin per hari itu sampean gitu? Iya, sampai jadiin saya. Iya. Selain itu juga kalau ada kiriman paket dari orang tua buat anaknya, itu juga pembina yang ngambil. Kan sistem marketing di Trensen itu nggak langsung ke anaknya, tapi nanti dikirim ke paket, dikirim ke Trensen, nanti tiba di pos. Nah kalau di pos satpam itu nanti diinfoin kalau ada paketnya anak gini, baru pembinanya ngambil ke pos. Oh, iya, iya. Nah, untuk kan gitu kan kayak mengurus anak pondok itu kan susah banget kan. Apalagi katanya tadi masa pubertas. Nah, itu pasti ada yang nakal gitu deh. Nah, Ustadz gimana itu menanggapi yang itu? Apa negurnya gimana? Ada hukuman atau apa? Oh, ya kalau dari pondok sendiri kalau ketahuan itu langsung dihukum. Tapi kalau saya pribadi cara ngurusnya itu nggak saya langsung hukum, tapi saya dekati anaknya dulu. Saya ajak ngobrol, kenapa sih dia itu kok bisa melanggar? Karena kan anak melanggar itu karena sesuatu, mungkin karena dia bosan. Iya, iya, iya. Akhirnya dia ngelakuin percobaan-percobaan seperti kayak merokok di dalam pondok, ngelakuin apa, bawa HP. Nah kan pasti ada suatu alasan kenapa anak tersebut ingin melakukan pelanggaran. Nah, saya ajak ngobrol itu,
Terus nanti saya ajak diskusi dia enaknya gimana. Nah, kayak gitu Mas. Tapi kalau udah problem banget nih, baru saya bawa ke pihak keamanan pondok, biar diproses sama pihak keamanan pondok. Berarti sampean sebagai apa pembinanya itu nggak langsung hukum gitu? Nggak langsung hukum, karena kan pasti ada alasan dia Iya, itu iya. ngelakuin sesuatu itu. Kalau misalnya dia nih merokok terus bawa HP gitu, nah itu gimana itu hukumannya kalau dari pihak pondoknya, bukan dari pengurus apa pembinanya tadi? Oh, kalau dari Oh. pondoknya itu kayak di Transcend itu nggak ada sistem gundul. Kalau mungkin kalau di pesantren yang lain kan Iya, langsung gundul. digundul. Ah, Nah, benar. nah, karena di Transcend itu sistemnya itu harus nggak boleh kena mentalnya anak-anak. Kan kalau digundul dia pasti malu tuh kalau keluar. Iya. Nah kalau di Transcend itu nggak ada hukuman mental sama nggak ada hukuman fisik. Oh, jadi gimana itu? Nah cuman dukung poin. Tapi kalau udah berat poin 100 dia langsung diboyong, langsung dikembaliin ke orang tua. Jadi satu kali ngelanggar itu berapa poin gitu? Ya, kalau merokok itu 50 poin. Oh. Langsung dikasih 50 poin. Iya. Agak berat ya. Enggak berat emang. Ya, sampean di Transcend itu jadi apa? Seorang pembina aja atau jadi pengurus yang lain juga? Misalnya? Saya kebetulan jadi pengurus lain. Nah, ini ada ceritanya Mas, kenapa saya jadi pengurus. Kan awalnya saya maunya jadi pembina aja, nggak mau jadi pengurus yang lain. Tiba-tiba waktu rapat besar di pondok, itu pihak media pondok itu kekurangan orang. Oh. Terus ada satu kan yang dari alumni Transcend dari pembina itu ada 2 orang, ya ada 3 orang. Nah yang satu itu udah lulus kuliah, nah yang satunya lagi itu masih jadi mahasiswa juga di Undasi. Oh. Nah yang jadi mahasiswa di Undasi ini Info sampean gitu. bilang ke waktu rapat pondok itu, ini loh saat ada yang dari media juga. Nah tiba-tiba saya ditarik jadi tim media pondok, jadi pengurus media pondok. Berarti ada apa skill dari itu kok temenmu itu udah tahu skillmu berarti? Ya, dan kebetulan juga waktu di pondok itu saya waktu ada acara organisasi gitu, Iya. pasti selalu jadi tim dokumentasi. Jadi pada tahu lah kalau bisa di media. Cara sampean membranding dari Transcend tadi ke apa media itu gimana biasanya? Bikin project-project apa gitu? Nah, kalau dari situ kita ngikutin tren-tren yang terbaru nih. Semisal kayak tren apa ya Mas kalau lagi viral? Pokoknya kita harus ngikutin tren-tren yang baru, terus kita bikin juga di dalam pondok. Nah dari situ baru kita ngikutin tren intinya kalau branding pondok itu. Oh, berarti ngelibatin santri-santri sampean Ya, tadi juga? ngelibatin santri. Nah, tapi ada tantangannya Bang. Gimana itu? Nah, waktu nge-branding kan di pondok tuh ketat banget nah masalah Islami kan. Jadi kalau ada santriwati kelihatan rambut sedikit itu pasti langsung ada yang komen negatif gitu. Nah, tantangannya di situ. Terus juga kadang tuh anak santri kan kalau kena kamera itu kadang malu-malu gitu kan. Nah, di situ juga sulit Bang. Oh, berarti kalau bikin apa projectnya itu laki-laki sama perempuan itu satu project gitu? Enggak, itu dipisah kan kalau di Transcend sendiri itu tim medianya itu dipisah antara cowok dan cewek. Oh, iya. Tapi nanti di bagian pihak pengeditnya itu jadi satu. Nah, jadi tukang ngeditnya itu ntar ada sendiri. Iya. Nah, sampean dari apa? Jadi tim lapangannya apa tim ngedit-ngeditnya tadi, Mas? Saya jadi tim lapangannya, Pak. Oh, jadi cuman ngedokumentasiin doang gitu? Ya, saya yang bagian nyari footage-nya, yang bagian dokumentasi waktu acara, waktu apa kegiatan-kegiatan pondok gitu. Berarti sampean tiap ada acara gitu di Transcend gitu selalu hadir gitu? Ya, saya selalu hadir. Nah, itu repotnya kalau media. Waktu acara harus selalu hadir. Iya. Itu kan sampean di Transcend itu jadi apa? Pembina tadi, terus jadi bagian pengurus media gitu. Kuliah juga itu membagi waktunya itu gimana, Mas? Nah, kalau dari Transcend sendiri itu kan dari pihak yang bagian koordinator pembina itu mengasih kebebasan buat pembinanya mengikuti kuliah. Oh, iya. Tapi waktu malam itu pembina harusnya ada di pondok gitu. Buat mengasuh. Soalnya di Transcend sendiri itu sekolahnya itu dari pagi sampai sore. Jadi disitulah para pembina jamnya kosong. Jadi di situ bisa ngisi kegiatan, entah dia mau
keluar kerja sampingan tapi sampai sore doang, entah mau jadi mahasiswa. Iya. Misalnya kan kita ini kan dari KPI gitu, Mas. Nah, sampean juga kan dari KPI gitu. Nah, terus kan di KPI itu identik dengan acaranya gitu ya kan. Nah, itu sampean di situ apa izin tak gimana gitu. Oh, ya kalau di situ saya harus izin ke koordinator pembina. Soalnya ntar kalau semisal ada acara terus saya dicari kok tiba-tiba hilang, nanti saya yang kena kasus. Jadi saya harus izin dulu ke ke koordinator pembina, dan koordinator pembina nanti nyampaikan ke kepala pondok. Oh iya. Mungkin begitu doang, Mas. Aduh, ini ceritanya hebat sekali nih, seorang mahasiswa juga menjadi seorang pembina di Pondok Transcend Tebuireng. Waduh, keren sekali Mas Faik ini. Terima kasih Mas Faik. Sama-sama. Sekian dari kami dari Kopi Podcast Komunikasi. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.